Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Punding Pasir. Kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman seputaran silkar. Kali ini saya akan membuatkan tutorial cara menggerinda atau mengasah piringan silkar yang sebenarnya. Namun di setiap operator itu berbeda-beda ya, berbeda-beda pengalaman, berbeda-beda cara. Itu kita tidak bisa menyalahkan operator lain karena tergantung daripada kebiasaan ataupun pengalamannya. Dan saya punya cara tersendiri, cara menyeting atau menggerinda gergaji ataupun piringan silkar. Jadi yang sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau kita menggerinda memakai gerinda tangan, terus kita mengasah di posisi gergaji terpasang, itu kurang tepat. Jadi piringannya ini kita lepas, lalu kita gerinda duduk ya. Nah, ini seperti ini namanya gerinda duduk. Dengan cara menggerinda manual. Nah, jadi teman-teman bisa bikin seperti ini meja gerindanya. Ini bisa dilihat, ini simple ya, gampang ini bikinnya. Intinya ini polinya ini harus senter ya teman-teman ya, senter. Jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini kokoh ya, ini sudah permanen, jadi tidak bisa dilepas-lepas lagi. Jadi kira-kira tidak mengganggu saat kita bekerja. Kalau sudah sudah selesai dibikin, mejanya udah kokoh, terus gerinda sudah terpasang, usahakan disuai seperti ini supaya tidak goyang. Karena kalau mejanya goyang, hasil gerindanya itu tidak bagus. Nah, setelah itu untuk dudukan gergaji, nah itu senterannya khas teman-teman ya, khas. Ini khas, jadi gergaji itu harus mengikuti khas. Jadi kita buat paku ini ada paku, ini tempat dudukan gergaji. Terus ini datar ya, sejajar dengan khas, tengah khas. Itu wajib itu khas ini. Jangan di atas khas gergaji ataupun di bawah, harus ada tepat di tengah-tengahnya supaya gergaji itu siku. Nah, ini banyak teman-teman yang
belum memahami di sini. Ini kita ambil contoh ya. Ini ada gergaji piringan. Nah, jadi gergaji ini tidak di atas kayunya ini ya, di atas paku, supaya kita gampang menggeser di saat menggerinda. Nah, ini seperti yang saya bilangin tadi, harus sejajar dengan has. Nah itu kita sentir dari sini, dari sini sejajar dengan has gerinda. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita menggerinda, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini safety saja, ini safety supaya percikan gerinda tidak ke mata ya. Nah, seperti ini. Jadi cara menyiku supaya setiap mata ini sama, karena ini gergaji bulat ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak memahami menyiku di saat menggerinda itu, dia tidak akan rata ini. Maka kalau gergaji, kalau dia tidak siku, meskipun bagaimana tajamnya kita gerinda ujungnya ini, kalau tidak siku hasilnya tidak maksimal, tidak lama tajamnya ya. Kalau dia kena kayu lembek ataupun kayu serabut, itu dia tajam. Tapi terkadang kan kita menggesek kayu itu kadang ketemu kayu meranti, kayu lembek, terus kayu keras, apalagi kayu ulin ya, seperti di sini tuh lumayan keras. Yang kedua, yang tidak diketahui oleh banyak operator, rahasia menggerinda ini, emalnya di tengah-tengah sini teman-teman. Ini kan lurus begini. Nah, terus patokannya itu ini saya ambil contoh aja teman-teman. Sebentar, ini kita pasang tali. Ini sekedar untuk contoh, bukan untuk saat kita menggerinda memakai ini supaya bisa dilihat di kamera ya. Nah, seperti ini. Ini tali. Kita misalkan ngambilkan patokannya di sini. Ini lingkaran di sudut sini ya. Jadi tali ini harus sejajar dengan ini setiap mata. Ini agak susah nih karena saya pegang sendiri kameranya. Setelah pas, baru kita gerinda. Kemudian selanjutnya untuk berikutnya, nah seperti ini. Jangan misalkan tadi pas begini, terus yang satu matanya begini, itu dia akan lari, tidak rata. Ini yang penting.
Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sambil mengerinda sambil melihat di sini ya. Ini sikunya. Kalau misalkan kita pasang talinya di sini, jadi setiap mata itu harus tali posisi di tengah. Jangan sampai nanti ada di pinggir, ada di tengah, ada di sebelah sini. Maka mata gergaji ini dia akan tidak rata. Ada yang tegak, ada yang condong, ada yang tunduk. Jadi malnya ini ya. Ini kalau kita masih belum memahami ya boleh pakai tali, cuma jangan talinya kita kasih jarak jauh ya, ininya supaya tidak mengganggu saat kita menggesek menggesek gergaji. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi meskipun itu mejanya itu siku, terus rollnya itu siku, meja rata, terus gergajinya tidak gebek, tidak goyang begini ya, itu kalau gerindanya tidak siku itu tidak akan bagus, tidak akan baik, susah. Kalau kita melurus itu susah karena gergajinya dia main sendiri. Nah, seperti itu. Tapi usahakan gergaji jangan sampai gebek begini ya, gebek begini di saat dia berputar. Jadi kunci utama untuk kita ketahui kalau untuk menggesek kayu itu menggerindanya ya seperti ini. Banyak saya lihat itu di lain-lain ya, di teman-teman mereka itu abis simple, mereka menggerinda dengan gerinda tangan, terus mereka mengasah di posisi gergaji terpasang seperti itu salah itu sebenarnya. Memang sih ujungnya ini tajam, tapi yang paling penting itu dadanya ini, sebelah sininya. Dadanya ini harus lurus, tidak boleh dia bengkok begini ataupun dia ada dadanya di sini. Dia harus lurus ya. Nah, jadi kuncinya ini. Nah, ini untuk contoh aja lah ya Pak, teman-teman ya. Kalau saya sih udah tidak memakai tali, saya memakai kayu yang di bawah sini. Ini sudah saya pasang nih di bawah. Nah, ini kayu ini. Jadi saya melihatnya di sini dari bundaran gergaji tadi. Nah, ini bisa dilihat ini. Jadi dia siku. Jadi gerinda posisi lurus begini. Jadi tengahnya harus lurus. Ini yang paling penting. Teman-teman bisa dilihat. Nah, jadi begitu kita kasih makan gerinda dengan pelat, posisi gergaji harus pas dengan senterannya dulu, seperti kita lihat tali. Jadi kalau kita ibaratnya sudah paham, tidak perlu memakai tali, ini kita lepas,
terlepas ya. Nah, terlepas aja ini. Jadi kita melihat di sini, ini ada di bawah itu ada pinggiran balok gitu. Jadi di situ kalau kita sudah mahir ya. Nah, saya rasa itu saja dulu teman, karena semoga sedikit penjelasan ini atau tutorial ini bisa dipahami oleh teman-teman ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.